Assalamualaikum teman-teman, bagaimana kabar teman-teman sekalian? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan oleh Yang Maha Kuasa. Perkenalkan, saya Dimas. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan kepada teman-teman sekalian mengenai salah satu topik di pengantar manajemen, yaitu mengelola lingkungan eksternal dan budaya organisasi. Oke, langsung saja kita mulai. Nah, untuk memudahkan teman-teman untuk memahami materi kali ini, saya akan menyertakan infografis mengenai mengelola lingkungan eksternal dan budaya organisasi yang saya buat dan kutip dari Robbins Color Management edisi 13 jilid 1, yang mana nantinya pada sesi penjelasan akan saya bagi menjadi 3 bagian. Oke, kita lanjut. Nah, pasti teman-teman semua bertanya, apa sih pentingnya suatu organisasi mengelola lingkungan eksternal dan budaya organisasi? Pertama-tama, harus teman-teman ketahui terlebih dahulu ya, bahwa lingkungan eksternal atau external environment merujuk pada faktor-faktor dan kekuatan yang berada di luar organisasi, tetapi mempengaruhi kinerja organisasi tersebut. Sedangkan budaya organisasi adalah sebuah sistem makna bersama yang dianut oleh para anggota yang membedakan suatu organisasi dari organisasi lainnya. Kedua hal ini harus diperhatikan dan dikelola dengan baik nih oleh suatu organisasi agar tidak menjadi sebuah hambatan dalam mengelola organisasi. Oke ya, seperti yang teman-teman lihat nih pada infografis ini, terdapat 2 pandangan terhadap para manajer di suatu organisasi, yaitu pandangan omnipoten atau mumpuni dan pandangan simbolis. Lalu apa sih perbedaannya? Nah, pandangan omnipoten adalah pandangan bahwa para manajer bertanggung jawab secara langsung atas keberhasilan atau kegagalan organisasi. Sedangkan pandangan simbolis adalah pandangan bahwa para manajer hanya memiliki akibat yang terbatas pada hasil organisasi yang berarti karena banyak faktor di luar kendali mereka. Berikutnya nih mengenai apa saja sih komponen-komponen dalam lingkungan eksternal. Oke ya, teman-teman, mari kita bahas ini secara perlahan. Yang pertama adalah komponen sosial budaya yang berkaitan dengan nilai-nilai, sikap, tradisi, gaya hidup, dan sebagainya. Kedua, komponen teknologi yang berkaitan dengan inovasi ilmiah dan industri. Ketiga, komponen global yang mencakup isu-isu yang terkait dengan globalisasi dan ekonomi dunia. Keempat, komponen ekonomi yang meliputi faktor-faktor seperti bunga dan inflasi. Nah, berikutnya komponen demografi yang mencakup usia, jenis kelamin, dan pendapatan. Dan terakhir, komponen politik atau hukum, yaitu yang mana hal ini berpedoman pada hukum global, hukum negara, dan sebagainya. Oke, berikutnya ya. Let me go more some details ya on this part mengenai budaya organisasi. Seperti yang saya jelaskan tadi ya, bahwa budaya organisasi adalah sebuah sistem makna bersama yang dianut oleh para anggota yang membedakan suatu organisasi dari organisasi-organisasi lainnya. Lalu, apa saja sih dimensi yang menjabarkan budaya sebuah organisasi? Nah guys, berbagai kajian nih telah mengungkapkan bahwa ada 7 dimensi budaya organisasi yang meliputi 1, agresivitas, yaitu seberapa besar sih organisasi menciptakan rasa saling berkompetisi antar karyawannya. 2, stabilitas, yang berarti bagaimana sebuah organisasi menekankan pada pengembalian berbagai keputusan dan tindakan. 3, inovasi dan pengambilan risiko, yang berkaitan dengan bagaimana sih organisasi membuat karyawannya itu inovatif dan berani mengambil sebuah risiko. Berikutnya ya, bisa teman-teman lihat perhatian pada detail, yaitu tentang bagaimana sebuah organisasi membuat karyawannya analitis dan memperhatikan detail maupun siku kecil yang dituntut oleh organisasi.
Lalu ada orientasi hasil yang berkaitan dengan bagaimana sebuah perusahaan menekankan pada hasil timbang proses mencapainya. Dan terakhir nih, bisa teman-teman lihat di infografis di belakang saya, ada orientasi manusia dan orientasi tim yang masing-masing berkaitan dengan bagaimana perusahaan mempertimbangkan faktor manusia dan bagaimana mereka menekankan pada kerja tim ketimbang kerja individu dalam pengambilan keputusan manajemen. Oke, saya lanjutkan ke bagian terakhir. Let me elaborate this, guys. So please pay attention on this. Nah, seperti yang teman-teman lihat ya. Bagian terakhir ini kita akan membahas tentang isu-isu budaya organisasi terkini. Pembahasan ini merupakan hal yang penting. Saya beri contoh ya kepada teman-teman agar gampang membayangkannya. Contohnya Nike. Saya yakin pasti kalian mengenalnya ya. Yap, Nike merupakan suatu perusahaan sepatu, pakaian, dan alat-alat olahraga dari Amerika Serikat yang merupakan salah satu perusahaan terbesar di dunia dan secara konsisten melakukan inovasi baru dalam setiap pembuatan produknya. Bahkan nih guys, Nike menjadi brand sepatu fenomenal paling dicari di seluruh dunia dan dikenal dengan teknologi pakaiannya yang telah melegenda. Pertanyaannya, bagaimana sih cara Nike mencapai reputasi tersebut? Nah teman-teman, budaya organisasi memainkan peranan penting dalam hal ini. Bagi sebuah perusahaan, budaya organisasi ini akan menyangkut bagaimana cara mereka berinovasi dan mampu memahami keinginan konsumen. Okay, let's move on. Tiga isu budaya yang harus dan penting diperhatikan oleh sebuah organisasi pada saat ini antara lain menciptakan budaya inovatif, menciptakan budaya yang responsif terhadap pelanggan, serta memperhatikan spiritualitas dan budaya organisasinya. Nah, karakteristik budaya responsif pelanggan seperti yang teman-teman bisa lihat nih, berkaitan dengan filosofi perusahaan, yaitu keinginan yang tak pernah padam untuk memberikan kepuasan kepada pelanggan. Berikutnya ini berkaitan dengan 5 karakteristik budaya inovatif yang teman-teman bisa simak dan baca di infografis di belakang saya. Oke, yang terakhir terkait dengan karakteristik atau ciri-ciri suatu perusahaan atau organisasi yang memelihara spiritualitas di tempat kerja mereka, yang meliputi kesadaran kuat akan makna, penekanan pada pengembangan individu, kepercayaan dan keterbukaan, pemberdayaan karyawan, dan toleransi terhadap ekspresi diri karyawan. Demikian tadi penjelasan materi mengenai mengelola lingkungan eksternal dan budaya organisasi dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan tadi dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Thank you for your kind of attention. Sampai jumpa.